Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Dani, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan mungkin akan membuat para orang tua menjadi banyak pertanyaan, yaitu tentang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional yang kedua. Yang ditargetkan adalah pelaksanaan PIN polio. PIN polio ini akan diadakan sebanyak 2 tahap, yaitu yang tahap yang pertama itu pada tanggal 23 hingga 29 Juli, dan putaran yang kedua akan diadakan pada tanggal 6 sampai 12 Agustus. Ada begitu banyak pertanyaan yang orang tua sampaikan, termasuk beberapa kekhawatiran dan juga ketakutan yang dirasakan oleh orang tua. Apakah vaksin ini cukup aman? Apakah vaksin ini tidak berbahaya untuk anak saya? Apakah anak saya yang sudah diberi vaksin polio harus diberikan vaksin ini lagi? Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mengapa sih, Dok, harus diberikan vaksin polio lagi? Kan anak saya sudah diberikan lengkap. Baik, untuk pemberian vaksin polio NOPV kedua yang akan diberikan pada PIN polio tahun 2024 ini ditujukan bagi semua anak yang berusia 0 hingga 7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Sehingga apabila para orang tua bingung, anak saya sudah diberikan vaksin polio sebelumnya, anak saya sudah lengkap pemberian vaksin polionya, apakah harus tetap diberikan? Jawabannya iya, harus tetap diberikan, karena vaksin polio ini adalah vaksin yang berbeda dibandingkan vaksin polio yang pernah didapatkan oleh anak-anak kita sebelumnya. Jadi vaksin polio ini akan ditujukan untuk virus polio tipe 2 yang sudah mengalami perubahan. Sehingga anak-anak kita yang berusia 0 hingga 7 tahun tidak atau belum memiliki kekebalan terhadap virus polio tersebut. Sehingga lewat kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh orang tua untuk tidak ragu mengimunisasikan anaknya, mengikut sertakan anaknya dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio yang kedua yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten ini. Apa bedanya vaksin polio suntik dengan vaksin polio tetes? Baik, ada beberapa kebingungan. Dok, mengapa ada vaksin polio yang ditetes? Kenapa ada vaksin polio yang disuntik? Sebagai gambaran bahwa virus polio itu terdapat 3 jenis. Ada vaksin polio tipe 1, 2, dan 3. Untuk vaksin polio yang diberikan secara ditetes, itu hanya memiliki kekebalan terhadap virus polio tipe 1 dan juga tipe ketiga. Dan virus polio yang diberikan pada vaksin yang ditetes di mulut ini merupakan vaksin yang hidup. Sedangkan pada vaksin polio yang diberikan secara suntik, dia memiliki kekebalan terhadap 3 jenis virus polio, yaitu baik polio 1, polio 2, maupun polio ketiga. Tetapi virus yang diberikan pada vaksin polio yang disuntikkan ini sifatnya vaksin yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Artinya kekebalan yang dibentuk tidak sebanyak pada yang diberikan secara tetes. Nah, tetapi untuk vaksin polio yang diberikan pada PIN polio 2024 ini adalah vaksin yang berbeda. Karena sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini merupakan vaksin yang khusus diberikan untuk membentuk kekebalan terhadap virus polio tipe 2. Tetapi tipe 2 yang sudah mengalami perubahan, yang anak-anak kita terima dulu belum dapat membentuk kekebalan terhadap virus polio tersebut. Apakah ada resikonya jika diberikan vaksin polio? Anak saya kan sudah dapat lengkap nih, masa divaksin lagi? Menjawab pertanyaan yang sebagian besar para orang tua akan tanyakan, jadi jawabannya apabila anak dari para orang tua sekalian sudah mendapatkan vaksin polio secara lengkap maupun tidak lengkap, jawabannya ya, tetap harus diberikan. Karena sekali lagi vaksin polio yang diberikan pada PIN polio 2024 putaran kedua ini adalah vaksin yang baru,
yang ditujukan untuk virus polio tipe 2 yang sudah mengalami perubahan, yang anak-anak kita belum memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dan vaksin polio ini sudah dilakukan uji klinis dan juga penelitian selama 15 tahun dan melibatkan 15 juta anak, dan ternyata semua yang diberikan itu tidak memiliki efek samping yang serius. Para bapak dan ibu juga akan menemukan mungkin ada gejala ringan yang akan terjadi dalam 24 hingga 48 jam pertama setelah pemberian vaksin. Paling banyak adalah anak mengalami demam, kemudian mual, kemudian anak mengalami kembung, dan juga mengalami diare. Tetapi ayah dan ibu tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena ini sifatnya hanya sementara. Kita bisa berikan tata laksana secara simptomatis atau kita obati secara gejala, karena sekali lagi gejala ini sifatnya hanya sementara dan tidak membahayakan untuk diberikan kepada anak-anak. Apa bahayanya jika tidak diberikan vaksin polio? Baik, ini adalah pertanyaan juga yang sering dipertanyakan. Kalau anak saya tidak diberikan vaksin polio, kalau saya tidak diimunisasi polio, apakah berbahaya? Semua imunisasi pada dasarnya adalah membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dalam kasus vaksin polio ini, apabila anak kita tidak dilakukan imunisasi vaksin polio, termasuk vaksin polio yang NOPV2, seperti yang diberikan pada pin polio ini, maka anak kita tidak akan memiliki kekebalan terhadap virus polio. Kita tahu bahwa virus polio adalah virus yang menyerang saraf dan akan menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kabar buruknya adalah sampai saat ini belum ada pengobatan khusus untuk membunuh virus polio. Sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para orang tua sekalian adalah dengan melakukan imunisasi. Karena kita tahu bahwa polio adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Sehingga sekali lagi saya tidak bosan untuk mendorong para ayah dan ibu untuk memberikan imunisasi dan tidak ragu untuk memberikan imunisasi polio terhadap anak. Jika anak sedang sakit, apakah dapat diberikan vaksin polio? Baik, ini merupakan pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para orang tua. Kalau anak saya sakit, Dok, kalau anak saya batuk pilek, kalau anak saya lagi panas tinggi, apakah boleh tidak diberikan? Lebih baik ditunda, tetapi tetap akan diberikan ketika anaknya sudah membaik. Karena sekali lagi, Bapak dan Ibu, bahwa vaksin polio ini vaksin yang sangat aman diberikan kepada anak-anak kita. Karena selain untuk membentuk kekebalan tubuh, ini juga akan menyelamatkan anak kita dari ancaman virus polio. Ada beberapa kondisi yang memang tidak disarankan untuk pemberian vaksin polio yang diberikan pada PIN kedua tahun 2024. Salah satunya adalah semua bayi yang lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2000 gram. Yang kedua, apabila anak tersebut mengalami gangguan kekebalan tubuh yang sifatnya berat. Contoh yang paling sering adalah anak-anak dengan infeksi HIV. Atau kondisi ketiga, apabila anak-anak kita mengalami kondisi harus mengkonsumsi obat penekan sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang lama. Misalkan pada anak-anak yang dengan pemberian kemoterapi atau anak-anak dengan pemberian obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Maka solusi yang harus diberikan adalah apabila anak-anak tersebut sudah diberikan 3 kali vaksin polio yang disuntik, maka pasien tersebut tidak perlu diberikan vaksin lagi. Namun apabila anak dari bapak dan ibu belum diberikan imunisasi polio yang diberikan secara suntik, maka harus dilengkapi minimal adalah 3 dosis. Dan masing-masing pemberian vaksin polio suntik berjarak 4 hingga